apa namanya udah bolong-bolong gitu kayak ada rongga-rongganya. Kadang juga ada keluar semut itu di dalam. Nah, kalau yang keluar ular gimana? Sarang ular menghuni rongga-rongga itu, akhirnya dia menetas, keluar jadi Spiderman loh. Ya itu jadi cacing dan lain-lain ini kan banyak tuh. Iya, dan lain-lain. Kecoa. Keluar Mas Hartono. Biasanya puing-puing dimasukin, ya puing, batu. Terima puing, ya, terima puing gitu kan. Di rumah tangga itu nunggu parah dulu baru. Ini Gara-gara sama yang punya rumah belum dibikinin kopi gitu kan, akhirnya mukanya dikencengin gitu, yang pecah semua. Lagi berantem sama suami gitu kan. Otoknya kekencengan, yang masang keramik istrinya, bukan suaminya. Itu nggak bisa dipaksakan, daripada kalau ini benar-benar buang uang ini. Tadinya pengen nyirit, malah harus nombok banyak. kalau dilihat, wah ini bagus, arsiteknya siapa? Ya. Giliran rusak ya jelek, Kontraktornya siapa? Oke, Sobat Adi, ketemu lagi dengan saya Supri sebagai podcaster di Beacons, Bicara Konstruksi. Di episode pertama kita membahas tentang tembok ya. Mungkin di episode sekarang kita mau bicara tentang lantai nih, dari suatu rumah konstruksi sederhana. Oke, di depan saya sudah ada Pak Suhartono dengan Pak Setiaji nih. Oke, mungkin dari Pak Hartono dulu nih, kesibukannya apa nih sekarang nih? Oh, oke. Alhamdulillah, saya sekarang kesibukannya jadi project manager di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Antasari, Pak. Oke, di Antasari. Di Antasari, Jakarta Selatan. Oke. Selanjutnya ada Pak Setiaji, biasa dipanggil Pak Haji nih. Wah, Ya, ini kayaknya orang jauh nih. Silakan Pak Haji. jauh banget. Ya, kebetulan saya sekarang ada di luar pulau tugasnya, jadi project manager di IKN. Ibu kota Nusantara. Mau ikut pindah IKN? Nanti tergantung surat tugas saja. Biar proyek di sana. Jadi kebetulan saya diberi kepercayaan lah untuk megang proyek Sarpras 1B itu Pavilion Presiden. Pavilion. Yang bangun rumahnya Presiden. Wow. Mantap. Presiden yang baru otomatis ya. Iya ya, yang lama. Yang lama mungkin. Udah di Solo yang lama. Di Solo rumah yang lama. Ya. Oke. Sesuai dengan tadi topik untuk episode kali ini adalah tentang lantai keramik. Coba kita lihat dari tayangan video viral nih. Tonton ya. Ini kayaknya ruang keluarga. Nah, itu. Kayak horor ya. Ada hantunya. Tiba-tiba keramiknya di lantai itu pada meledak itu, naik ke atas semuanya itu. Oke. Ini kira-kira kenapa ini, Pak? Permasalahannya ini. Biasanya kejadian seperti ini dipengaruhi beberapa faktor ya, Pak ya. Yang sering kali terjadi ini suhu ruangan biasanya. Ya, suhu ruangan temperaturnya tinggi sehingga terjadi muai dari dalam dari dalam tanah atau di bawah keramiknya itu, sehingga muncul ledakan seperti itu. Dan yang pasti ledakan itu pada keramik yang rusak biasanya pada saat proses pemasangannya juga ini kurang sempurna, Pak. Bisa kita lihat di video tadi ya, hanya beberapa area saja kan. Nah itu bisa jadi pada saat pembuktiannya begitu pecahannya itu dibuka gitu ya, pasti adukannya itu nggak bagus. Gitu. Dan kemungkinan yang kedua bisa jadi gini, Pak, proses pemasangannya itu rata-rata menggunakan sistem basah, di mana proses adukan materialnya itu semennya bisa kebanyakan. Ya, banyak karena semen ini kan punya efek kimia, dia menimbulkan suhu yang panas. Gitu ya. Nah, terus
ditambah suhu ruangannya. Nah, pada saat pemasangan keramik itu seringkali ada beberapa kesalahan itu apa? Natnya itu langsung diisi. Nah, ini sebetulnya nggak boleh. Jadi setelah keramik dipasang, itu natnya harus dibiarkan lubang dulu, jangan langsung ditutup. Butuh berapa lama untuk supaya jangan ditutup dulu nih? Untuk itu sih harusnya kita bisa meyakinkan adukan di bawah keramik tadi itu udah benar-benar kering sehingga ada muai panasnya itu bisa keluar dulu. Itu tergantung ya Pak ya. Karena kalau kita lihat di pengalaman di rumah-rumah di kampung-kampung gitu ya, untuk membuat adukannya itu kan ya bisa dibilang tanpa komposisi yang bagus gitu ya. Sehingga kita untuk memastikan kapan waktunya itu agak sulit. Tapi range waktu biasanya itu 3 sampai 1 minggu itu seharusnya udah bisa muai. 3 hari sampai 3 1 sampai minggu. 7 hari ya. Oh, iya. Nah, itu untuk mengeluarkan muai panas dari adukan akibat bahan kimia semen tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan nat. Itu, iya. Oke. Itu biasanya seperti itu. Tadi ada sistem basah. Apakah ada sistem kering? Nah, sistem kering itu begini. Kalau sistem basah itu pasir, semen diaduk jadi satu, ya, langsung digelar gitu kan, diurai di apa namanya, digelar gitu ya, langsung dipasang keramik. Itu sistem basah. Kalau sistem kering itu seringkali dilakukan di proyek-proyek besar ya. Jadi kita kerjakan skritnya dulu, skrit, tunggu sampai kering, biasanya memang rentan waktu agak lama. Ya, nah setelah skrit kering, baru masuk tahap pekerjaan HT atau keramiknya itu. Nah, pemasangannya ini keramik hanya dengan lemnya dipasang di atas skrit yang sudah kering. Nah, ini yang sering kali disebut dengan pemasangan sistem kering. Oke, kalau gitu gimana? Kalau Pak Aji ada pendapat lain nggak? Ya, saya coba mengilustrasikan. Oh, yes. Jadi kalau Mas Hartono ini barusan teknikal banget ya. Oh, iya. Tapi secara awam deh. Jadi sebenarnya kenapa ini meledak? Itu utamanya ketika di pemasangan ya, betul. Di pemasangan itu terjadi ada kayak rongga-rongga deh. Rongga-rongga itu terisi udara. Udara terperangkap di situ, ditambah faktor semennya itu tadi. Jadi ketika dia udara itu namanya terperangkap, terus ketika suhunya tinggi, dia lama-lama akan keluar dan menekan. Jadi kayak ilustrasinya kayak gunung meletus lah. Itu kan dia menyimpan energi dulu, dia nggak langsung meledak, tapi dia simpan dulu. Tapi ketika ada suatu titik yang itu udah optimal sekali, keluarlah semua udara itu. Akhirnya itu terangkat. Makanya ini bisa terjadi nggak hanya di awal-awal karena di pemasangan aja, kesan di pemasangan, tetapi ketika pada saat mungkin lantai udah berumur 5 tahun, 10 tahun, dipastikan nat-natnya itu kalau udah kayak nat keramik ya, sambungan itu, kalau udah ngelupas, itu segera ditutup. Karena apa? Ketika itu ada rongga-rongga, itu bisa terisi air, terisi udara masuk. Nah, itu lama karena udara sama air itu masuk, itu bikin rongga-rongga tadi itu jadi terisi. Dan ketika kembali lagi, istilahnya orang awam tuh ketika dia suhunya tinggi, pasti udara itu akan keluar. Ketika dia nggak ada jalurnya, ya udah akhirnya mengangkat keramik itu. Lebih ke situ. Makanya kadang kalau udah lama tuh kita lihat tuh di natnya itu banyak yang udah udah bolong-bolong gitu, kayak ada rongga-rongganya. Kadang juga ada keluar semut itu di dalam. Nah, itu buat sarang semut. Kalau yang keluar ular gimana? Sarang ular. Jadi lubangnya gede banget kalau kayak gitu. Jadi dipastikan ketika kita melihat ada nat yang udah berongga itu jangan dianggap remeh. Itulah salah satu penyebab ya, selain emang di pemasangan di awal. Kadang namanya ntar itu juga kadang kita gimana sih ngeceknya berongga atau enggak. Kadang ada keramik yang kalau diketok ya, suaranya beda, kayak kosong gitu, kayak kopong gitu ya. Nah, ketika kita tahu nih satu keramik gitu udah kayak gitu, kalau bisa itu segera diangkat, dikupas gitu ya. Diganti. Kalau enggak ya itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kalau nggak bisa dikupas ya langsung dipecahin, diganti gitu ya. Ya kalau bisa
tetapi kan kita lihat seri keramiknya itu Oh, kan, iya, jadi iya, masalah iya. itu. Ternyata udah nggak keluar, Belang. nanti belang sendiri kan gitu. Atau ada juga mungkin cara ya, yang misal dari rongga itu kita injek, Hmm. apa namanya, pakai cairan semen gitu Mm-mm. untuk nutup rongga-rongga itu, tapi itu biayanya biasanya agak mahal. Oh, memang nggak boleh sembarangan injek Heeh, ya. ya tapi kalau yang di Takutnya rumah-rumah tinggal biasa, ya dikupas aja, Kupas aja. dikeluarin, diangkat satu itu, Oke. dirata, istilahnya yang lubangnya itu, yang nggak rata itu diratain, Mm-mm. terus baru ditutup lagi, biar nggak ada rongga lah prinsip. Ada yang lain? Nah, ini pecahnya bukan pas nut ya. Ini pas di posisi keramiknya itu dia ada garis pecahan. Ya ada retakan ya. Itu gimana ini Pak Haji? Kenapa ini? Ya pertama, kita lihat ada istilahnya jenis keramik ya, ada keramik, ada homogeneous style. Keramik yang lama itu kadang dia kualitas dari keramiknya sendiri itu kurang maksimal, terutama ketika di area-area yang di situ suhunya tinggi, misalnya dekat dekat sumber listrik yang apa, misalnya dekat Di lemari dapur lah es mungkin di ya. dapur, itu rawan dia, namanya keramik ada muai susut, Mhm. ada muai susut. Nah itu yang bikin apa, bikin dari keramiknya sendiri itu bisa retak. Yang kedua, kembali lagi tadi, pada saat, di bawah, pada saat pemasangan, dipastikan skrit atau beton itu memang benar-benar kering dulu, Mhm. baru dipasang keramik di Keramik. atasnya. Kenapa? Kalau enggak, kayak tadi dijelasin Mas Hartono, itu nanti ketika itu masih agak basah, terus dipasang keramik, sedangkan beton itu pasti akan mengeluarkan air ya, Oke. mengeluarkan air lah. Pada saat dia ngeluarin air, uap air ya, otomatis dia akan menekan keramiknya. Menekan keramiknya, dan akhirnya dia akan retak juga biasanya gitu. Terus kembali lagi, nut juga akan ngaruh. Dipastikan nutnya itu juga cukup, terutama untuk keramik-keramik yang lama. Bukan homogeneous style ya, tipe kalau orang masyarakat umum nyebutnya granit tile lah, granit. Itu yang kelas udah bagus. Yang granit tile itu atau homogeneous style kita sebut, itu nutnya bisa benar-benar mepet. Sedangkan keramik yang lama itu kan kalau kita lihat nutnya agak lumayan. Gede itu. Nah, itu kita harus pastikan jarak yang aman karena dia ada muai susut. Makanya nut itu fungsinya sebenarnya ya buat muai susutnya keramik itu. Ketika ketika nut kita itu terlalu, untuk keramik yang lama ya, terlalu mepet. Itu ketika dia kena panas memuai, kan dia memuai susutnya biasanya untuk yang keramik jenis yang lama atau yang murah lah, ada yang murah, itu muai susutnya terlalu tinggi. Nah, ketika di antar keramik itu, antar sambungan itu nggak ada celah yang cukup, dia akan saling desak gitu ya. Akhirnya salah satu akan kalah. Akhirnya muncul retak-retak, bahkan kadang retak rambut doang. Nah, solusinya apa? Misalnya cuman 1-2 keramik aja dan retaknya nggak terlalu parah, kita bisa injek pakai epoksi aja. Kita sambung pakai epoksi itu murah. Artinya nggak perlu harus ngupas banyak ya, nggak harus dikupas. Dan secara estetika ya, warnanya juga nggak terlalu kontras lah, bisa disesuaikan. Tetapi ketika itu retaknya udah parah, ya mau nggak mau tetap harus diangkat yang retak itu, diganti keramik yang baru. Itu mungkin Mas Hartono ada tambahan, Mas Hartono? Sebetulnya kalau kita ngelihat kasus ini tuh sering kali terjadi itu di rumah-rumah penduduk ya, dan selalu terjadi di lantai 1. Ya, kasusnya itu berawal dari dasarnya dulu. Rumah ini bisa saya pastikan retakan terjadi karena kepadatan dasarnya itu kurang bagus. Oke. Jadi biasanya kan kalau di rumah-rumah itu kan pondasi batu kalinya tinggi gitu ya, terus diuruk dulu. Nah, seringkali ada yang terabaikan di sini dalam menggunakan material urukan. Biasanya puing-puing dimasukin, ya puing, batu. Terima puing ya, terima puing gitu kan. Bongkahan bobokan batu batas, pokoknya gitulah. Ya, sehingga
Di situ dimasukkan ke situ terus ditimbun semuanya di situ tanpa ditata, tanpa disusun sehingga secara tidak langsung terdapat rongga. Terdapat rongga atau ruang yang tidak terisi urukan tanah tadi. Ya memang pada saat itu di atasnya dikasih pasir ya sehingga rata. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dan adanya pergerakan di atas, nah ini otomatis rongga-rongga tadi itu terisi sehingga otomatis bagian atasnya turun. Turun. Nah, penurunan ini mengakibatkan material keramik ini ikut turun. Nah, kalau kita lihat seringkali di retakan keramik itu terjadi beda elevasi. Oke. Jadi tidak hanya sekedar retak prak gitu enggak, tapi selalu ada beda elevasi. Entah itu 1 mili, entah 2 mili, 3 mili gitu ya. Nah, tapi yang paling ekstrim adalah rumah-rumah di lokasi yang bisa dibilang tanah bergerak. Oke. Termasuk di daerah saya juga ya, kawasan tanah bergerak, tanah gerak ya. Tanah gerak itu biasanya di sekitar pegunungan, Pak. Gunungan atau daerah yang ada dekat dengan sungai. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi tadi kalau strukturnya langsung tanah ya di bawahnya itu ya. Mungkin untuk daerah yang lebih ekstrim lagi itu memang kalau penurunannya sangat tinggi di situ, mungkin lebih baik kita di situ secara struktural ya kita bikin plat di situ, pakai pembesian. Untuk artinya ketika ada terjadi penurunan di bawahnya itu masih tercover juga terhadap struktur itu gitu loh. Dicor, Pak, maksudnya dicor. ya, Cor. lantainya cor dulu. Cor. Ya, Oke. itu. Cor. Solusi misalnya memang kan kadang ada daerah rawa Ya. yang di situ memang rawan sekali. Mendingan daripada ambil resiko struktur seperti tadi, mendingan memang harus secara struktural dicor sekalian gitu. Oke. Prinsipnya sih kayak yang tadi kalau sampai yang parah penurunan ya. Jadi ilustrasinya ya ada bagian tanah yang turun dan turunnya nggak bareng. Iya. Cuman sebagian aja itu yang bahaya. Tapi tadi kan menarik ini. Tadi Pak Haji bilang ini biasanya di lokasi ya yang dekat dengan Rawa. temperatur yang tadi ya, yang apa kulkas. Ya area-area yang area terus dekat kompor atau Ya. misalnya gitu. Ya. Kan itu kan area dapur ya. ya. Itu kita sudah melakukan pemadatan nih. Mm-mm. Apakah ini akan bakal terjadi juga? Enggak selalu, tergantung jenis kembali lagi jenis Oh, keramiknya. kembali ke jenis Ya, keramiknya. kan ada keramik yang memang muai susutnya tinggi itu yang bahaya. Biasanya keramik zaman dulu keramik zaman keramik sekarang pun masih banyak ya, tapi keramik-keramik yang mungkin kelasnya inilah low gitulah low ya. rate Ya. Oke. Kalau yang tipe homogeneous style sekarang pun saya kira dia akan lebih kuat terhadap muai susutnya, terhadap panas terutama. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Tapi faktor utama menurut saya sih metode pemasangannya, Pak, metode pelaksanaannya. Oke. Kalau benar ya pasti bagus. Tapi kalau ini sudah terlanjur, berarti kita bongkar, kita perbaiki. Ya, kalau misal ini keretakan ini kalau udah pasti, kalau saya lihat keretakan ini udah pasti ada penurunan, Pak, atau pergerakan di bawahnya. Sehingga treatmentnya ya kita buka yang pecah terus nanti kita padetin dengan cara diguyur air dulu. Nanti setelah diguyur air kita baru tahu tuh, oh ternyata memang bener nih, nanti akan turun tuh, gitu Pak. Tapi biasanya kan di rumah tangga itu nunggu parah dulu baru. Ya. ini Jadi masih bisa dipakai. Jadi kasus malah sebenarnya kalau di rumah-rumah kadang retaknya cuma retak-retak rambut ya banyak ya. Kalau mungkin di daerah pedesaan macam-macam dengan kondisi tanah yang nggak stabil itu mungkin celahnya bisa gede-gede gini. Cuman kita kan kerusakan pada lantai artinya retak itu baik itu retak rambut, retak kecil gitu atau retak yang gede segede gaban. Gaban aja bisa masuk. Iya. Gajah bisa masuk. Nah itu nggak boleh kita sepelein gitu. Iya. Anak zaman sekarang nggak tahu gaban, Pak. Oke, next. Ini apa ya? Nah, ini paping. Oh, ini ya, ini terlalu ini ya. Dia Paping. turun ya. Paping ini, Pak, paping. Oh, ini termasuk popping ya? Iya. Ini ngangkat ya. Iya, Ngangkat Oke, ini. dia keangkat ke atas itu. Ini bisa jadi juga dari timbunan juga ya? Kalau case ini
harus dipastikan lagi ya Pak ya. Ini maksudnya apakah foto ini tuh benar-benar popping aja atau memang sudah termasuk penurunan. Tapi yang pasti untuk ngatasin ini salah satu solusinya adalah mengurangi ya. Itu adalah natnya. Natnya itu dipastikan benar-benar tidak ada yang lubang. Nah, bicara nat Pak, bicara nat atau mengisi jarak celah antar keramik itu sebetulnya seringkali kita lihat itu metode yang digunakan salah. Salah. Kenapa saya bilang salah? Jadi seharusnya sebelum kita melakukan pengisian nat, nat itu harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Ya katakanlah dimasukin pakai alat KP gitu ya, ditarik seret gitu sehingga debu atau kotoran-kotoran itu keluar semua. Nah, setelah dikorek-korek gitu, nah jangan langsung diisi nat. Harus dibersihkan dulu. Caranya bisa disemprot pakai air atau kita pakai angin kompresor. Nah setelah itu bersih, pastikan bersih. Untuk pengisiannya, nah ini juga sering kali kita lihat kan pakai yang itu ya, dipakai potongan sendal gitu ya, karet gitu. Nah, ini sebetulnya kurang bagus juga Pak. Kenapa? Karena ini seringkali terjadi material yang masuk itu nggak sempurna. Jadi hanya kayak dilapis di permukaannya ya. Iya, betul. Nah, yang bagus adalah untuk pengisi material pengisi tadi diaduk agak lebih encer. Terus setelah itu diguyurkan di natnya. Diguyurkan di natnya dan di situ nanti di sekitar keramiknya kita ketok-ketok pakai paku karet. Sehingga apa? Kita tunggu beberapa waktu gitu ya, beberapa menit gitu kan, sehingga nat tadi itu masuk mengisi. Nah setelah agak ini baru kita ratakan. Nah itu. Nah kalau yang sering kali terjadi adalah enggak, kita bersihin hanya disapu, ya tanpa dikorek-korek natnya. Setelah itu langsung diisi pakai nat pengisi tadi dengan potongan sendal atau karet gitu ya, atau KP, dielet-elet gitu, tapi itu kelihatan secara fisik tertutup, tapi sebetulnya enggak. Jadi pemoles aja itu. Betul. Nah ini yang beberapa hari dia pasti akan keangkat. Gitu. Nah keuntungannya kalau tadi natnya itu encer gitu ya, agak cair, dia bisa mengisi rongga di bawah keramik yang kosong. Dengan cara diketok-ketok pakai palu karet tadi, atau biasanya pakai gagangnya palu lah. Yang kayunya tadi ya. Tapi jangan kenceng-kenceng. Iyalah. Iya. Apalagi pakai hammernya Thor. Iya, gara-gara sama yang punya rumah belum dibikinin kopi gitu kan. Akhirnya mukulnya dikencengin gitu, yang pecah semua. Lagi berantem sama suami gitu kan. Ngotoknya kekencengan. Yang masang keramik istrinya. Bukan suaminya. Gitu Pak. Itu faktor nat ya. Nat yang bisa mengurangi potensi terjadinya popping atau retak gitu. Retak ini tadi. Sedikit nambahin, sebenarnya prinsip kenapa terangkat itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuman dari skala kayak energi yang ketahannya, kalau yang tadi itu langsung benar-benar langsung keluar, kalau ini ngangkat pelan dia. Makanya ketika kita lihat keramik kita kok kayak ada yang aneh ya, ada kayak ngembung atau agak ada yang terangkat sedikit gitu, kan bisa kelihatan tuh. Lah itu sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan, itu lebih baik segera di treatment. Itu bisa kadang keramik itu kita lihat ada yang kayak gelembung gitu, bahkan gelembung. Nah itu pasti ada sesuatu di balik keramik itu. Mendingan sebelum itu entah itu terangkat, itu retak atau itu bahkan meledak tadi, lebih baik kita segera keluarkan, kita lepas itu. Tetap harus dilepas dulu ya. Untuk membebaskan udara yang terperangkap di dalamnya. Harapannya di sekitarnya, rongga-rongga di sekitarnya akan keluar lewat situ. Lewat situ udara yang terperangkap itu. Jadi nggak merembet kemana-mana. Ketika kita tunggu, takutnya kayak tadi yang di video tadi, meledaknya luas, banyak area yang ikut meledak karena memang rongga-rongga itu udah mencapai titik kulminasi ya untuk meledak. Makanya lebih baik kita amankan satu untuk ngeluarin udara yang terperangkap itu, terus kita tutup lagi. Terus kalau misalnya ini cuman keangkat sedikit aja, Iya. itu
kita bisa nggak treatment pakai palu karet tadi diketok-ketok gitu untuk supaya turun? Atau tetap kita harus bongkar juga? Itu terjadinya kapan? Setelah kering atau pada saat pemasangan? Enggak, istilahnya ini Udah kita berapa lama udah gitu ya? berapa lama, Nggak berapa bisa, tahun nggak gitu. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibongkar. Tetap harus dibongkar Harus ya. dibongkar. Jadi dibongkar di satu keramik Iya, itu tadi. iya. Betul, betul, Oke. betul. Oke, video berikutnya. Oh, bukan video ini, foto. Nah, ini. Pada pecah-pecah semua ini. Ini kasusnya juga paling sama ini. Ini muai, Pak. Ini karena muai Ada panas. muai panas ini. Muai panas. Di dapur ini kelihatan ini. Ya. Nah, ini biasanya gini, Pak. Muai panas ini juga apa ya? Pada saat proses pemasangan, keramik itu kan punya karakter ini ya. Kalau ngelihat material ini material keramik yang lama, Iya. dia itu sebelum pemasangan dia harus direndam dulu. Ya, Hmm. betul. Keramik lama ya. Ya, kalau ngelihat material harus direndam dulu supaya dia punya titik jenuh di materialnya, jadi nggak kering. Mm-mm. Nah, kenapa dia harus direndam? Supaya apa? Supaya terjadi pelengketan ya. Sama material ini kan pasti menggunakan semen. Mhm. Nah, semen itu kalau ketemu dengan material yang kering dia Nggak agak mau. susah. Iya, betul. Makanya ini harus direndam dulu gitu kan. Baru setelah udah kelihatan jenuh dia bisa dipasang. Kira-kira butuh berapa lama untuk rendaman? Relatif ya Pak ya. Tapi yang pasti kelihatan sih kalau keramik itu kurang lama biasanya 1 jam biasanya. 1 jam 1 aja. jam. Ya, itu kan dekat kamar mandi harusnya bisa direndam dulu. Atau enggak di sinknya Iya. itu. Ya kan kalau dilihat di sini kan ini pasti lepas nih Pak. Jadi kita lihat ada beberapa kelihatan adukannya ya. Mm-mm. Itu udah otomatis di keramiknya itu dia nggak nempel. Nggak nempel lagi kan, semennya. kering semua itu. Iya, Itu bisa aja sebelah-sebelahnya juga keangkat itu Betul. nantinya. gitu. Oke. Pak Haji ada tambahan? Ya, secara prinsip kenapa tadi harus ini memang kelihatannya harus direndam dulu nih keramik. Keramiknya ya. Ya. Mm-mm. Kenapa itu harus direndam? Itu agar ini apa namanya? Kan nggak pas pemasangan ya. Mm-mm. Pas pemasangan itu harapannya bisa karena sama-sama sini lembab, masih istilahnya belum nggak terlalu kering, terus ininya juga basah, dia nggak jadi lebih mengikat gitu ya Mm. dengan semen yang di bawahnya. Sama tambahan ini Pak. Sama tambahan. Biasanya keramik setelah dipasang itu butuh waktu untuk dia bisa digunakan. Mm. Oke. Nggak boleh langsung diinjek-injek, nggak boleh ini nggak boleh. Oke. Ya, ya kalau di kampung-kampung kalau kita lihat seringkali kita lihat habis dipasang udah habis langsung Dilewatin. diinjek-injek, mondar-mandir gitu ya. Heeh. Gitu lah. Sebetulnya kalau mau diinjek bisa, tapi harus dikasih protek dulu. Misalkan papan atau triplek gitu ya. Mhm. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Dengan kita protek papan itu gaya atau yang kita lewatin itu beban yang itu merata gitu loh. Oh. Jadi nggak terpusat di satu di titik satu itu. titik Betul. kakinya tadi ya. Jadi dengan dia tidak menerima beban, otomatis perekatan lemnya dia dengan adukan bawahnya ini bisa sempurna Pak. Tapi kalau nggak apa namanya nggak mau nunggu ya biasanya ya seperti ini. Ini kan kalau kita lihat yang retak-retak ini kan jalur yang sering dilewati Iya. ini. Mm-mm. Jadi belum cukup umur atau belum cukup kering, udah dipakai. Butuh berapa lama supaya itu bisa dilewatin? Tadi kan jangan dipakai dulu nih. lantainya. Sehari semalam siapa ya? Oke. Sehari semalam masih sudah bisa. Dengan catatan natnya jangan ditutup dulu ya. Oh, 24 jam tapi 24 natnya jam. jangan ditutup. Iya, betul. Nah, fungsinya nat itu jangan ditutup dulu itu tadi buat ngeluarin Muainya, udara yang Ya, terperangkap di yang ada dalamnya, di bawah iya. keramik ya. Iya. muainya. Soalnya kan adukan kan kadang masih nguap ya, masih ada penguapan. Itu memastikan penguapannya benar-benar sempurna dulu. Oke, gambar lain. Ini lantai kayu ini. Parket ya. Parket. Ini kalau meledak kayak gini gimana nih lantai kayu nih? Ini biasanya karena suhu ruang, Pak. Ya. Suruh ruang lagi. Ya, jadi karena kayu itu kan punya sifat muai, Mm-mm. muai susut ya, Mm-mm. muai susut. Nah, terlebih lagi kalau ruangan ini tuh kita menggunakan AC, ya, menggunakan AC. Jadi suhu dingin dari AC, terus di saat AC-nya mati ganti panas, Mm-mm.
Ya, terus nanti malam begitu AC-nya kedinginan, gini lagi gitu. Jadi adanya perubahan suhu tadi, Pak. Panas dan dingin ya mempengaruhi sifat dari kayu muai susut itu. Ini di lantai atas juga bisa terjadi ya? Bisa itu bisa. Kalau bicara parket, Pak, itu di ruangan manapun, mau di lantai 1, lantai 2, pokoknya selama di ruangan itu ada AC, ya itu bisa jadi terjadi. Tapi kalau di teras dia terbuka gitu, bisa terjadi nggak? Jadi kalau parket di teras itu tergantung material yang digunakan, Pak, karena beda. Kalau parket yang diperuntukkan di luar itu harus kayu jenis khusus untuk yang tahan dengan cuaca ya. Seringkali kalau di luar itu jarang terjadi, Pak, tapi ada. Kenapa? Kalau di luar ya lawannya ya panas dingin, dinginnya hujan, sama suhu cuaca itu bisa. Masih potensi terjadi karena kayunya tadi, sifat kayu tadi, Pak, punya sifat muai susut tadi. Kayak gitu. Kecuali kalau dia di ruang tamu yang modelnya ya pakai sirkulasi udara biasa, nggak pakai AC gitu, itu awet ya. Betul. Nah, kalau di area luar, contoh di pool deck, area kolam renang. Nah, seringkali pemasangannya itu tidak rapat, Pak. Pasti dikasih jarak. Kasih spare gitu. Bukan nut ya? Bukan. Kayak memang sengaja dikasih jarak untuk itu tadi, jaga-jaga muai susutnya. Pemuaiannya. Betul. Nah, muai susut yang di sini tuh kalau kita bandingkan dengan keramik tadi, untuk kayu memang muai susutnya tinggi dia. Ya. Apalagi dia kayak kelembapan ya, dia pasti ketika lembab dia di suhu AC ya, misalnya suhu rendah itu dia cenderung nyerap air, dan ketika dia panas airnya tuh istilahnya penguapannya juga tinggi, muai susutnya tinggi. Makanya kita juga dalam pemilihan material jenis kayunya juga mempengaruhi keawetan sama ketahanan terhadap muai susutnya itu. Makanya tadi tipsnya ya di area di ujung-ujung itu selalu ada celah untuk nutup untuk pergerakan itu muai susutnya. Di ujung-ujung misalnya di tembok gitu ya? Iya, mesti ada satu sisi, bisa minimal satu sisi, Pak. Minimal satu sisi. Iya. Terus yang nggak boleh lupa juga adalah selama pemeliharaan atau penggunaan ruangannya itu ya, kalau ngepel nggak boleh kena air. Maksudnya biasanya kalau ngepel itu kan ada yang diguyur, ada yang cipat-cipatin, ini nggak boleh. Jadi Kalau lantai parket itu kain pel yang digunakan, dia sifatnya itu nggak boleh mengandung air yang banyak. Jadi kain pelnya setelah dimasukin air harus diperas dulu. Setelah peres, nah baru dipakai untuk ngepel. Gitu ya? Betul. Oke, gambar selanjutnya. Ini batu alam ini. Biasanya kan di halaman. Ini kenapa ini, Pak? Karena faktornya memang batu alamnya yang jelek sehingga pecah. Kalau saya ngelihat ini kayaknya salah peruntukan, Pak. Salah peruntukan? Iya. Jadi ini kan sebetulnya material batu tempel ya. Ini batu tempel. Untuk dinding ya? Bisa untuk dinding, bisa untuk lantai, tapi kondisinya tidak untuk dilalui kendaraan. Jadi kalau misalkan material batu tempel ini dipakai lantai, ini hanya di area jalur pejalan kaki aja. Pedestrian ya? Pedestrian, bukan dilalui kendaraan bermotor. Jadi bukan carport ya berarti? Kan, nggak boleh. Karena kalau kita bicara, kalau kita ngelihat kerusakannya ini ya, ini udah pasti karena beban. Karena beban, terus sama yang kedua, faktor kerataan adukan di bawahnya itu kan masih kelihatan rongga. Ya kan? Nah, ini kan kelihatan rongga nih, pecah-pecahan gitu ya. Jadi akibat ada rongga sehingga daya rekat si material batu alamnya sendiri itu nggak bagus. Ditambah tadi terima beban yang nggak seharusnya dia terima. Ya kan pasti akan berat banget ya kalau nggak harus menerima beban yang berat itu. Biasanya memang ini harusnya buat di taman gitu kali ya. Ya, untuk pejalan kaki masih bisa, Pak. Tapi kalau untuk ke kendaraan nggak bisa. Mungkin karena ada undangan hajatan gitu, jadi silakan parkir di sini, silakan di sini.
Ini overweight ya. Iya. Makanya kadang pertimbangannya kan keterbatasan budget. Nah, kalau tetap itu nggak bisa dipaksakan, daripada kalau ini benar-benar buang uang ini. Yang tadinya pengen ngirit malah harus nombok banyak. Betul. Makanya kadang kita dalam memilih jenis material tuh harus tepat peruntukannya, nggak bisa dipaksakan. Kayaknya kuat, tapi ketika kena beban yang melebihi dari beban maksimal dia, ya pasti akan seperti ini. Dan ini kejadiannya memang mesti ada yang beban di atasnya. Ini nggak terjadi cuman satu waktu ya, ini kayaknya udah berkali-kali sehingga ininya udah nyebar kemana-mana. Udah hancur. Dan hancur itu, mesti ada bebannya. Iya. Jadi seringkali gini Pak, ada kesalahan dalam kita membuat desain. Seringkali kita hanya melihat, wah kelihatannya bagus nih kalau kita pakai material ini gitu kan. Kelihatan yang dilihat hanya bagusnya tok Pak. Tapi secara kekuatan, secara peruntukan agak diabaikan. Nah itu yang seringkali terjadi kesalahannya itu di situ Pak. Mungkin kalau jokesnya dari dulu itu kan kalau dilihat, wah ini bagus arsiteknya siapa? Iya. Giliran rusak ya jelek itu Kontraktornya siapa? Iya. Betul. Oke. Kayaknya ini ada kiriman dari netizen nih. Ini pertanyaan dari Febri ADTM. Bagaimana menentukan start point pekerjaan keramik agar NAT dapat menerus dari lobi, koridor, ruangan? Gimana nih, Pak Haji? Kalau menerus dari lobi, koridor, ruangan. Ya ini kayaknya desainnya dia pengennya lurus gitu, natnya itu. Jadi nggak ada patahan gitu Pak. Mau geser lagi ke sini gitu. Ya berarti kan kita untuk titik startnya kan otomatis biar lurus ya dari kita ambilnya dari tengah ya. Tengah. Terus, itu pun kita juga harus ngelihat nanti di buangan di sampingnya seperti apa gitu loh. Itu. Tapi karena kita lihatnya kan koridor kan harus ketemu potongannya tuh pokoknya di tengah tuh utuh gitu kan. Misalnya pun ada ini di samping. Nah, untuk menentukan titik start pointnya ya dari kita ambil dari tengah itu, buangannya pasti akan di samping. Yang jelas kita harus gambar dulu ya Pak ya. Ya pasti. Biar jelas itu. Iya, itu pasti. Jatuhnya di ujung itu di kanan kiri di pojokan itu kayak apa kan gitu. Saya tambahan dikit ya. Yang tadi ya. Kalau bicara menentukan NAT ya, lobi, koridor, ruangan. Langkah pertama, tentukan dulu keramiknya yang digunakan sama enggak. Ini. Lobi, mau keramik ukuran berapa kali berapa, koridor berapa kali berapa, ruangannya berapa kali berapa. Nah, nanti dari dasar ukuran keramiknya itu baru kita membuat polanya. Kalau selama ukuran keramiknya sama semua, ya itu balik lagi ke selera. Mau las-lasannya sambungannya di mana, mau startnya di mana, itu sangat mudah. Pertama tadi tentukan ukuran keramiknya yang digunakan. Kalau lain-lain otomatis ya selera Pak. Nah gitu. Jadi semua harus diawal dari situ dulu. Gitu. Oke, kita lanjut. Dari Syakila Britani kayaknya nih, BRTNY. Lebih tahan lama lantai beton atau keramik buat bangunan industri? Ini tergantung. Tergantung lagi nih. Tergantung lagi. Ya. Karena yang namanya karakter lantai beton dengan keramik itu sangat berbeda. Kalau di sini disebut industri, industrinya apa dulu? Ya. Industrinya apa dulu? Apakah industrinya ini nanti akan banyak kendaraan berat yang melalui di situ? Atau industrinya ini di UMKM? Yang aktivitas nanti hanya orang jalan kaki tanpa ada kendaraan. Ya tentunya sih kalau bicara kekuatan pasti lantai beton lebih kuat. Tapi secara budget biaya, secara tampilan ya
ya itu Expose-nya lain lah ya. beda dengan menggunakan Keramik. keramik gitu. Harus ditentukan dulu nih penggunaan industri yang seperti apa gitu. Kalau industrinya konveksi ya Oh iya ini. bagusnya pakai keramik. Secara budget masuk gitu. Pak Haji? Tapi kalau lihat lebih tahan lama lantai beton atau keramik ya jawabannya lantai beton. Kita makanya kembali lagi kan ke peruntukan ya. Peruntukan sama pertama peruntukan sama yang kedua budget kita. Misalnya budget kita nggak banyak-banyak amat tapi kita pengen pakai sebagian pakai beton gitu ya. Ya dimodifikasi aja. Jadi untuk area yang heavy duty yang itu dilewati kendaraan berat ya beton. Tapi ketika itu jalur yang cuman istilahnya manusia aja yang lewat di situ ya nanti kombinasi dengan keramik. Artinya untuk optimasi budget ya nggak mungkin kan kita beton semua juga nggak. Itu sih kalau di bangunan industri ya. Dan saya kira di bangunan industri pun nggak semuanya yang melulu beton semua. Tapi kalau dari segi kekuatan udah jelas beton. Beton. Ya. Jadi jawabannya beton ya. Beton. Oke, lanjut. Dari Novi Nurka. Oke, kenapa sering muncul hewan-hewan nih, cacing, lain-lain di sela-sela keramik kamar mandi? Ini jorok nih. Ini natnya kali ya. Nat. Natnya Udah jelas itu. ini. Udah jelas. Natnya nggak bagus, masih bolong. Jadi natnya nggak bagus, terus ada rongga-rongga di bawah keramiknya. Jadi kadang kan namanya air tuh ada ini telur-telur cacing, larva itu kan. Itu masuk ke bawah situ, terus dia menghuni rongga-rongga itu. Akhirnya dia menetas, keluar jadi Spiderman loh. Ya itu jadi cacing dan lain-lain kan banyak tuh. Iya dan lain-lain. Kecoa. Keluar Mas Hartono. Kan bisa aja ini keluarnya dari lubang itu ya pembuangan FD, itu. FD iya FD. Ya, nah, floor drain. Ya ini juga sebetulnya penggunaan floor drain juga harus diperhatikan juga. Ya, penggunaan floor drain sama instalasinya juga ya. Ini harus diperhatikan juga. Nah, biasanya kalau buangan air saluran kita itu langsung ketemu saluran umum ya. Nah, ini seringkali karena drainase yang di depan rumah di luar. Nah, tapi kalau dari air buangannya itu masuk, misalkan kita punya resapan atau septic tank gitu ya. Nah, ini kemungkinan itu kecil. Kemungkinan kecil ya. Tapi kalau ada saluran yang langsung masuk ke saluran umum ya, itu seringkali terjadi, Pak. Dia bisa masuk. Atau ini ada yang perlu diperhatikan juga nih. Air di toren. Nah, air di toren ini harus juga sering dikontrol. Jadi air tanah kita itu sebetulnya harus dipastikan ya, karena di beberapa daerah itu air tanah kita itu ada yang mengandung cacing. Jadi bisa dari situ, Pak. Terus toren yang udah lama nggak dibersihkan gitu ya, ada lumut dan lain, itu juga bisa dari situ. Iya, bisa jadi. Sehingga begitu masuk ke kamar mandi, turun masuk kamar mandi, dia masuk ke keran, keluar dari keran, masuk ke lantai yang natnya tadi kebuka, ya ngumpet dari situ deh. Aduh. Tadi nyambung dikit, Mas Hartono, saluran buangan yang langsung ke saluran drainase di luar itu ya. Yang masuk itu sebenarnya kadang nggak cuman hewan-hewan aja yang masuk, ular, tetapi bau juga. Tetapi bau juga. Makanya kita tadi membahas floor drain ya. Itu kita harus jangan salah milih tipe floor drain itu. Ya, betul. Jadi biar selain bau kita bisa nggak masuk, bisa kita minimalisir lah. Sama hewan-hewan yang mungkin kayak tikus, kecoa atau apa kadang masuk lewat situ. Lah itu kita ada tipe floor drain yang bisa meminimalisir itu. Jadi biasanya kalau yang bau misalnya, dia floor drainnya ada kayak cupnya gini dulu, mangkok ada mangkoknya dulu. Terus itu fungsinya kan dia biar udara itu ketahan di situ, tapi air bisa keluar lewat mangkokannya itu. Nah makanya kadang kenapa kamar mandi kita bau
Nah, antisipasinya salah satunya itu. Oke, terima kasih atas tips solusi merawat lantai dari narasumber nih, ada Pak Hartono dan Pak Aji. Oke, Sobat Adi atau netizen yang lainnya, apa yang mau kita bahas selanjutnya silahkan di kolom komen dicantumkan di sana. Terima kasih. Oke, kita closing. Beacons, bicara konstruksi. Dari ide jadi solusi.